Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olah sahabat RSCM, kembali lagi bersama saya, Bayi Ananda Putri, yang akan menemani sahabat RSCM pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan ngobrol nih bareng tentang sesuatu yang sangat penting untuk masa depan kita dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni 2025 nanti. Oke, untuk tema kita podcast pada kali ini mengangkat tema yaitu bersama RSCM kita membangun keluarga sehat dan terencana. Karena keluarga sehat bukan sekedar impian, tapi bisa jadi kenyataan asal direncanakan dengan sangat baik. Baik, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat spesial, bidan cantik kita, bidan Rumah Sakit Cahaya Medika, yaitu Mbak Vika. Tepuk tangan dulu. Oke, halo Mbak Vika. Halo Mbak Nanda. Mbak Vika, di sini kan kemarin kita sudah membuka sesi question box nih. Tapi Mbak Vika perkenalan diri terlebih dahulu nih ke sahabat RSCM. Halo olah sahabat RSCM, perkenalkan nama saya Bayi Vika Geria Putri Kuku. Sehari-hari saya bisa dipanggil Bidan Vika. Saya bekerja di Rumah Sakit Cahaya Medika di ruang bersalin. Oke, salam kenal Mbak Vika. Kita udah kenal lama sih sebenarnya. Oke Mbak Vika selain Mbak Vika menjadi bidan, apa nih kesibukan Mbak Vika saat ini? Kalau untuk kesibukan saat ini saya bekerja sambilan kuliah. Oh, Sekarang ya S1-nya sudah selesai. Saya sekarang sedang ambil profesi di Stika Samsat Lombok Timur. Selain itu saya menjadi ibu rumah tangga juga tangga hebat ya. untuk 2 orang anak saya. Satu suami, 2 orang anak. Baik, sangat sibuk sekali ya kuliah, kerja, kemudian jadi ibu rumah tangga juga ya. Selain itu nih, Mbak Vika sudah berapa lama nih menjadi bidan di Rumah Sakit Cahaya Medika? Jadi bidan di Rumah Sakit Cahaya Medika itu sudah kurang lebih 9 tahun dari Wow, 2017. Ya, dari 2017. dari zaman masih klinik Cahaya Medika. Iya, sampai Dulu sekarang namanya Klinik menjadi Cahaya Medika. ya, sampai sekarang menjadi Rumah Sakit Cahaya Medika. Mungkin bisa ceritain sedikit nih pengalaman-pengalaman Mbak Vika selama menjadi bidan di Rumah Sakit Cahaya Medika, karena menjadi bidan di Rumah Sakit Cahaya Medika sudah 9 tahun nih sahabat RSCM. Zaman dulu, zaman 2017, bidannya itu cuma ada 4 orang. Jadinya piket pagi itu ada 1, siang 1, malam 1, libur 1. Jadi mau berapapun pasien, kita yang handle itu cuma 1 orang. Karena masih jadi klinik ya dulu ya. Iya, Jadi, pasien juga belum terlalu banyak. Jadi semenjak 2018 BPJS masuk, alhamdulillah sudah menjadi rumah sakit, karyawan juga bertambah. Untuk pasien sekarang juga bertambah ya? ya, bidan di Rumah Sakit Cahaya Medika kurang lebih sekitar 24 orang. 24, wah banyak. Dari 4 orang, Dari 4 orang bertambah 20 orang. berarti sudah melihat ya perkembangan Rumah Sakit Cahaya Medika dari 9 tahun yang lalu. Udah banyak hal-hal yang dirasakan di Rumah Sakit Iya, Cahaya Medika. benar. Untuk pengalaman menjadi bidan nih saat membantu melahirkan, mungkin apa kesannya sebagai bidan? Kalau pengalaman sebagai bidan ya, yang buat kita merasa bangga itu kalau bisa menyelamatkan ibu dalam kondisi gawat darurat sampai akhirnya ibu itu selamat, bayinya pun selamat, dan saat dia pulang dari rumah sakit dalam kondisi sehat, itu kepuasan tersendiri untuk kita. Betul ya, terharu nih jadinya. Ya. Ada banyak banget nih pertanyaan dari sahabat RSCM mengenai bagaimana sih kita membangun keluarga sebelum dan pranikah nih seperti apa kayak gitu, karena kebanyakan nih yang nanya nih sebenarnya Gen Z dan milenial yang akan melangsungkan pernikahan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih Mbak Vika dari sahabat RSCM bertanya, Mbak Vika apa saja persiapan kesehatan pranikah dan prakehamilan? Uh, untuk sahabat RSCM, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum merencanakan kehamilan. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, pemeriksaan kesehatan. Itu pemeriksaan fisik itu bisa dilakukan secara head to toe, dari atas, dari rambut sampai ke kaki ya. Jadi yang kedua itu ada pemeriksaan berat badan sebenarnya. Jadi berat badan ini sangat penting ya sebelum kita merencanakan kehamilan. Karena apa? Karena memang harus mempunyai berat badannya ideal sebenarnya. Karena tidak boleh hamil dalam kondisi terlalu kurus ataupun terlalu gemuk. Ya, Mbak Vika ngeliat saya ya terlalu kurus. Karena apa? Karena akan berisiko berberat nanti di masa kehamilan. Kalau seandainya dia terlalu gemuk atau obesitas, dia justru akan bisa terjadi hal-hal seperti
tekanan darah yang semakin naik, terus penyakit jantung, diabetes tipe 2 biasanya. Kalau terlalu kurus juga tidak baik juga untuk ibu-ibu yang akan merencanakan kehamilan. Terus selanjutnya ada pemeriksaan gizi dan nutrisi ya. Jadi di sini untuk gizi dan nutrisi memang harus mengkonsumsi gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang di sini jenis makanannya harus beragam. Karena saat untuk merencanakan kehamilan itu sendiri, memang kita butuh yang terutama itu asupan asam folat untuk mencegah bayi itu akan terlahir cacat. Tapi di sini tidak harus mengkonsumsi asam folat berupa obat. Dia bisa berupa makanan, makanan yang kita konsumsi sehari-hari, bisa dari sayur-sayuran, bisa dari buah-buahan, dari biji-bijian. Eh, itu salah satu yang bisa kita ini untuk merencanakan kehamilan. Kalau vaksin-vaksin ada nggak nih? Biasanya kan soalnya kita kalau kita mau kalau saya mendengar nih dari cerita teman-teman yang mau melangsungkan pernikahan itu ada vaksinnya nih. Iya, benar. Itu Eh, tujuannya apa? biasanya vaksin itu kita dapat di Paskes tingkat 1 ya. Jadi di situ ada konseling pranika namanya. Jadi untuk kaum milenial yang rencana mau melaksanakan pernikahan, jadinya harus ke puskesmas terlebih dahulu biasanya. Jadi di sana ada konseling pranika namanya. Konseling pranika itu ada pemeriksaan fisik secara head to toe, ada pemeriksaan laboratorium lengkap, ada screening penyakit menular, ada vaksin juga sih, vaksin itu vaksin caten namanya. Ya, Oke, tadi ada banyak banget ya persiapan pranikah dan prakehamilan. Oke, sahabat RSCM kita nih ada beberapa dokter spesialis nih untuk obgyn atau kandungan nih. Mungkin bisa dikenalkan dulu ya Mbak Vika, dokternya siapa saja. untuk sahabat RSCM mungkin yang belum tahu ya, kalau di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Cahaya Medika, kita punya 3 dokter spesialis kandungan. Yang pertama itu ada dokter Gusti Nyoman Sutama, yang kedua itu ada dokter Hendro Christian Taufik, yang ketiga itu ada dokter Hendy Sunyoto. Jadi kita punya 2 dokter spesialis Laki-laki laki-laki dan 1 spesialis perempuan. dan ada banyak banget bidan-bidan di Rumah Sakit Cahaya Medika ya yang siap membantu nih. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua nih Mbak Vika. Nah, buat sahabat RSCM bahwa perencanaan keluarga itu adalah salah satu pilar penting dalam membangun masa depan yang sejahtera. Nah, di Rumah Sakit Cahaya Medika nih sudah tersedia nih berbagai layanan program keluarga berencana atau KB jangka panjang. Nah, bisa dijelaskan nih apa aja sih KB yang bisa dilayani di Rumah Sakit Cahaya Medika dan fungsinya apa gitu Pak? Buat sahabat RSCM nih penasaran. Jadi di Rumah Sakit Cahaya Medika kita memang sudah bisa melakukan untuk KB jangka panjang ya. Jadi kalau untuk KB jangka pendek biasanya dilaksanakan di Vaskes tingkat 1. Kalau untuk KB jangka panjang kita memang sudah berjalan di rumah sakit. Yang pertama itu ada penggunaan implan. Yang kedua itu IUD. Yang ketiga ada tubektomi atau biasa disebut dengan MOW atau steril. Yang keempat itu ada vasektomi atau disebut dengan KB pria. Jadi memang beragam. Untuk KB implan itu sendiri dia mempunyai hormon ya. Jadi dia batang plastik yang dimasukin di bawah kulit pada lengan bagian atas. Jadi untuk KB implan itu sendiri 3 tahun. Dan untuk yang terbaru, sekarang ada implan terbaru. Yang terbaru itu 1 batang untuk penggunaan 3 tahun. Jadi sudah tidak ada KB implan yang banyak yang sampai 5 batang, 3 batang sudah tidak ada. Yang terbaru sekarang ada 1 batang jangka waktu 3 tahun. Terus yang kedua ada KB IUD. Jadi KB IUD ini seperti cover T atau huruf T, dia dimasukkan ke dalam rahim. Di sini untuk mencegah kehamilannya itu bisa sampai 99%. Tapi kebanyakan memang kaum milenial siap yang anak-anak muda, yang ibu-ibu muda itu yang menggunakan. Karena apa? Karena KB IUD ini tidak memiliki hormon, jadi dia tidak meningkatkan berat badan seperti KB suntik, misalnya pil, itu kan akan meningkatkan berat badan. Yang ketiga ada MOW. MOW ini atau tubektomi. Jadi saluran tuba palopi pada wanita itu dipotong atau biasanya diikat agar tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma. Jadi ini untuk mencegah kehamilan.
Itu ada beberapa KB ya yang Iya, bisa yang terakhir itu ada diobservasi. vasektomi, itu KB pria. Ya, cuma KB pria ini memang Jarang jarang, ya kita iya dengar kalau jarang laki-laki. yang minat, bapak-bapaknya jarang, jarang ada yang mau, jarang ada yang berani sebenarnya, Karena kenapa tuh? karena dalam dalam pikiran mereka itu yang laki operasi hampir jarang ditemukan memang. Kebanyakan KB itu pada wanita sebenarnya. Oke, Mbak Putra. Berarti ada banyak banget ya kalau efek-efek samping dari berbagai macam bentuk KB ya, Mbak Putra. Ya, Cuma dari kaum milenial tadi yang paling banyak itu menggunakan yang IUD. IUD. Ya, Mbak Vika nih, kan Rumah Sakit Cahaya Medika ini menyediakan konsultasi kesehatan reproduksi juga ya, dan mempunyai salah satu program kehamilan di Lombok Tengah itu ada yang namanya analisa sperma nih. ya, Ini memang satu-satunya di Lombok Tengah ya, ya, satu-satunya dulu. dan ada HSG juga nih satu-satunya di Lombok Tengah. Nah, buat teman-teman nih yang calon ibu dan calon bapak bisa banget nih melakukan analisa sperma atau HSG nih di Rumah Sakit Cahaya Ya. Medika. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Mataram ya. Ya, karena sudah ada di Rumah Sakit Cahaya Medika. Benar, sudah ada di Rumah Sakit Satu-satunya Cahaya di Medika. Lombok Tengah lagi. Oke. Kita dari tadi sudah bincang-bincang nih. Kita ngerasa haus nggak, Bib? Nggak, Bib? Haus sekali. Oke, karena di sini di depan kita sudah ada air minum nih untuk menjaga hidrasi prima dengan kemurnian dari air mineral prima. Ini bentuknya sangat estetik ya Mbak Vika, bisa diminum dulu. Biar chill nih. Kita minum dulu supaya terjaga hidrasi kita. Ini salah satu produk dari Sosro Mbak Vika. Cuman ini bentuknya kaca. Ya. Kayaknya satu-satunya itu Mbak saya lihat ya, ada yang kaca. Kalau ibu-ibu ini udah pasti dibawa pulang untuk bisa banyak digunakan manfaatnya ya. Salah satunya apa tadi Mbak Vika? Minyak goreng. Oke, kita lanjut. Apa itu analisa sperma, kemudian apa itu HSG untuk calon ibu dan bapak. Mungkin Mbak Vika bisa menjelaskan di sini fungsinya seperti apa dan kapan kita bisa melakukan screening seperti analisa sperma tadi dan HSG tadi. Jadi untuk sahabat RSCM, untuk analisa sperma dan HSG, kami di Rumah Sakit Cahaya Medika memang sudah lama melakukan ini pemeriksaan itu. Untuk pemeriksaan analisa sperma itu sendiri diperiksa oleh ATM terapi. Jadi di Rumah Sakit Cahaya Medika disediakan satu ruangan. Kalau untuk prosedurnya itu disediakan satu ruang harmoni namanya ya. Jadi di situ bisa dipakai untuk pasangan suami istri yang akan melakukan analisa sperma. Jadi di sana sperma itu ditampung, ada wadahnya, ada objek gelasnya dimasukin, nanti akan dianalisa oleh petugas laboratoriumnya itu seperti kualitas spermanya, volume spermanya itu, terus dari motilitas sperma itu sendiri. Jadi untuk parameter analisa sperma itu sendiri, yang pertama itu ada konsentrasi spermanya. Jadi yang dilihat itu seberapa jumlah sperma yang dikeluarkan. Terus yang kedua itu ada mortalitas sperma. Jadi berapa banyak sperma yang hidup dan seberapa banyak sperma yang mati. Jadi itu memang harus dianalisa. Apakah perbandingannya itu seperti 50-50 atau 80-20. Jadi kan kalau 80-20 berarti kan memang ada banyak yang hidup. Jadi banyak peluang untuk hamil. Ya. Terus ada morfologi sperma. Jadi itu bentuk dari sperma itu sendiri. Bentuknya itu kan memang kalau normalnya itu memang seperti kecebong ya. Ya, jadinya ada memang yang kalau memang dia punya masalah, ada yang memang modelnya tidak beraturan. Ada yang memang tidak ada ekornya seperti itu. Jadi memang itu memang harus benar-benar dianalisa, dihitung juga sama petugasnya. Terus volume sama jumlah sperma yang dihasilkan itu ada berapa. Jadi supaya kita mengetahui ya apakah berkualitas atau tidak spermanya. Iya. Biasanya kalau analisa sperma itu dilakukan itu pada pasangan suami istri yang memang sudah lama ya, maksudnya paling tidak lebih dari 1 tahun tidak mempunyai keturunan. Jadi dari dokter kandungan
menyarankan untuk melakukan analisa sperma. Dan biasanya analisa sperma pada laki-laki dan pada perempuan dilakukan pemeriksaan HSG. Oke, untuk HSG sendiri nih gimana Mbak Vika? Kalau untuk pemeriksaan HSG di kita juga memang sudah ada ya. Sepertinya cuma kita ya satu-satunya di Iya, Lombok satu Tengah di yang Lombok Tengah ya, sahabat ya. RSCM. Jadi kalau untuk pemeriksaan HSG itu atau hysterosalpingografi itu dilaksanakan di ruang radiologi biasanya ya oleh dokter spesialis radiologi. Jadi di situ pada pemeriksaannya digunakan untuk memeriksa bentuk dan fungsi tuba. Jadi dilihat dari fungsi tubanya itu apakah ada sumbatan atau tidak. Ya, dilihat apa bentuk tubanya itu dia seperti apa, kelainan di rahimnya itu seperti apa, itu akan terlihat untuk pemeriksaan HSG itu sendiri. Kita lanjut. Ada beberapa pertanyaan lagi Mbak Vika. Yang selanjutnya ini salah satu yang penting dalam perencanaan keluarga adalah merencanakan jarak kehamilan. Kenapa sih itu penting Mbak Vika? Jadi di sini untuk merencanakan kehamilan itu sendiri memang jarak ideal untuk merencanakan kehamilan itu sendiri itu 3 sampai 5 tahun. Jadi di sini sebelum kita merencanakan kehamilan memang ibu-ibu milenial ya, ibu-ibu muda zaman sekarang ini memang harus benar-benar siap-siap secara fisik, psikologis, finansial juga terutama. Dengan jarak 3 sampai 5 tahun itu dapat menurunkan resiko terjadinya komplikasi pada kehamilan. Di sini juga saya itu dapat juga menjaga kesehatan mental ibu itu sendiri. Bayangin aja kalau jarak anak kita itu setiap tahun ya, jadinya gimana tidak stres ibunya. Berarti kita harus benar-benar menjaga mental Iya, juga ya. iya. Biar apa ya bahasanya kalau zaman sekarang tuh biar nggak kena Baby blues. Oh iya, Iya. karena banyak banget nih kita lihat berita-berita ya. Iya, benar. Ibu Berita-berita yang ibu stres, ya, ya, stres karena setelah ngurusin anaknya proses sendiri, persalinan, ya. iya. Tapi memang benar di di kita ini memang masih banyak yang terkena baby blues. Oke. Berarti harus dikasih jarak lah ya. Iya, Idealnya tiga idealnya 3 sampai sampai 5 5 tahun tahun. untuk menurunkan resiko yang terjadi pada ibu. Dan jangan lupa juga ya sebelum memutuskan untuk hamil sangat penting untuk melakukan konsultasi kehamilan tadi ya Mbak Pika supaya kita siap secara fisik dan mental dan finansial juga yang paling penting. Dan jangan lupa sahabat RSCM di Rumah Sakit Cahaya Medika, sahabat RSCM juga bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang akan membantu mempersiapkan kehamilan yang sehat dan aman. Tadi sudah diperkenalkan juga nih dokter-dokter spesialisnya, kemudian ada banyak banget bidan yang siap melayani sahabat RSCM nih yang mau berkonsultasi sampai melaksanakan program hamil tadi. Oke, sudah di akhir nih ya, akhir podcast kita. Yang terakhir nih, selain itu penting juga untuk mengonsumsi tadi ya nutrisi yang sehat nih Mbak Vika. Nah, untuk calon ibu apa saja yang perlu kita konsumsi nih? Oke, untuk sahabat RSCM, jadi di sini ada beberapa memang yang harus dikonsumsi sebelum kita merencanakan kehamilan. Yang pertama itu seperti asam folat ya. Jadi asam folat itu dikonsumsinya 1 sampai 3 bulan sebelum kita merencanakan kehamilan itu sendiri. Jadi asam folat yang dikonsumsi itu kurang lebih sekitar 400 sampai 800 mikrogram. Ya, itu bisa didapat dari makanan, dapat dari sayur-sayuran, dari buah, dari biji-bijian. Itu asam folat itu penting untuk meningkatkan menurunkan angka kecacatan pada bayi sebenarnya ya. Jadinya agar bayinya tidak terlahir cacat, sebaiknya mengkonsumsi asam folat yang tepat. Terus yang kedua itu zat besi. Jadi untuk zat besi ini sendiri untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Karena kita ketahui sekarang ini banyak sekali ya ibu-ibu hamil yang terkena anemia. Jadi menjelang proses persalinan pun masih harus transfusi darah. Karena seandainya dia anemia dari awal kehamilan itu akan mempengaruhi pertumbuhan janinnya itu sendiri. Jadinya janin itu akan biasanya lahir sebelum waktunya biasanya. Iya. Jadi resiko perdarahan ke ibu itu juga besar jika kita kekurangan zat besi. Terus yang ketiga itu mengkonsumsi kalsium. Jadi kalsium ini penting sekali ya untuk dikonsumsi karena dia
sebelum merencanakan kehamilan itu sendiri atau saat sudah hamil itu sendiri memang untuk pertumbuhan tulang sebenarnya. Jadi karena kita ibu-ibu hamil eh, rentan ya, apalagi kita perempuan rentan terkena osteoporosis sebenarnya. Karena apa? Karena memang kita saat hamil itu kurang mengkonsumsi kalsium biasanya. Jadinya kayak protein, omega 3 itu kan memang sudah ada di dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari Berarti sebenarnya. nggak perlu berbentuk pil ya, tapi Ya, bisa kita dapatkan dari makanan-makanan sehari. sehari-hari. Benar. Yang penting kita makannya real food aja nggak sih? Ya, jangan makanan-makanan instan sebenarnya. Itu bisa kita konsumsi dari hamil 3 bulan 1 sampai 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Ya. Berarti kalau kita misalnya nih program kita mau menikah nih Mbak Vika, kan misalnya nih aku kan mau nikah nih terus mau langsung punya anak nih. Berarti dari sebelum nikah itu kita harus konsumsi Ya, yang tadi ya asam seperti folat asam tadi. folat, zat besi, kalsium. Karena untuk mengurangi resiko terjadi kecacatan pada bayi. Ya, berarti ngaruh banget ya sama kecacatan itu, banyak yang Iya. dilahirkan Lahir prematur, biasanya dengan labium palatum yang biasa dikenal dengan bibir sumbing. Oh, oke, karena kita sudah di akhir sesi podcast kita nih Mbak Vika, jadi untuk sahabat RSCM, mari kita ingat bahwa keluarga yang sehat dimulai dari perencanaan yang matang. Bersama Rumah Sakit Cahaya Medika, sahabat RSCM tidak hanya mendapatkan layanan medis, tapi juga edukasi dan pendampingan yang komprehensif. Di Rumah Sakit Cahaya Medika, kita sudah ada nih 3 spesialis obgyn atau kandungan, yang tadi sudah dijelaskan oleh bidan cantik kita. Kemudian ada bidan-bidan terampil, ramah, dan baik hati. Dan pada saat ini Rumah Sakit Cahaya Medika sedang melakukan pengembangan pembangunan nih. Akan ada fasilitas-fasilitas unggulan. Jadi yuk ke Rumah Sakit Cahaya Medika aja. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yuk mulai langkah kecil untuk masa depan yang besar dengan merencanakan kehamilan dan menggunakan layanan KB yang tepat. Karena dengan rencana yang baik kita bisa membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan penuh cinta. Selamat Hari Keluarga Nasional. Terima kasih untuk bidan cantik kita Mbak Vika yang sudah menyempatkan hadir pada podcast kali ini dan sudah memberikan edukasi-edukasi yang sangat penting terkait dengan keluarga sehat itu seperti apa. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan podcast untuk sahabat RSCM. Jangan lupa share podcast ini ke teman dan keluarga ya, karena podcast kali ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.